Kita mau salam salon dulu. Yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Salon, sekolah, Alkitab, liburan, online. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Kita mau masuk di hari keempat, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tanpa terasa kami sudah memasuki hari keempat. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan. Kami boleh mengikuti setiap acara dengan baik. Ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki hari yang keempat ini. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk boleh fokus mengikuti setiap acara salon kami di hari keempat. Kami bersyukur Yesusku luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pelajaran di hari keempat ini, yuk kita sama-sama kembali olahraga supaya badan kita sehat. Mari Ibu, silahkan. Wah, sudah tiba hari keempat nih adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama ucapin yel-yel. Kakak yang bilang nanti salon, S-A-L-O-N. Adik-adik yang kepanjangannya ya. Siap ya? Siap. Oke. Salon, S-A-L-O-N. Sekolah, Alkitab, liburan, online. Sekali lagi ya, sekali lagi. Salon, S-A-L-O-N. Sekolah, Alkitab, liburan, online. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, kakak mau tanya, siapa di sini yang masih inget tema hari pertama apa? Ayo. Aku Kak. Wah, apa coba Tante Minar tema pertama? Apa ya? Apa? Ayo ya? adik-adik bantuin Aduh, dong. apa ya? Aku kok lupa Apa ya? Apa? Aku ciptaan Tuhan yang luar biasa. Wah, betul. Itu ada yang benar tuh Kak. Iya loh, aku ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, tema hari kedua apa yo? Itu loh yang begini-begini. Apa? Apa? Pinter, tulang yang kering. Lanjut ya. Pinter. Pinter. Yang ketiga. Ada yang bisa jawab? Aku. Hah, apa Kak? Batu yang memuji Tuhan. Nah, sekarang adalah hari terakhir. Kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah tahu, kita harus memberitakan itu. Yesus yang luar biasa harus diberitakan. Yuk, sama-sama kita nyanyi lagu tema kita. Yesusku luar biasa. Semuanya berdiri dong. Ayo, kayak Hei, jangan curang. Itu yang masih duduk. Ayo bangun. Pinter. Lihatlah buku dicipta amat sempurna. Otak berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa. Aku pun luar
adik-adik, Yesus kita itu luar biasa. Nah, adik-adik, siapa di sini yang merasakan sukacita? Ada? Aku. Wah, iya. Coba yang lebih semangat dong. Siapa di sini yang merasakan sukacita? Kita semua. Luar biasa. Tapi sukacitanya karena apa nih? Karena hadiah? Karena nilai bagus? Karena apa? Karena Apa, Kak? Yesus. Pinter banget. Karena siapa? Karena Yesus kita luar biasa. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu, Oh Sukacitaku. Karena sejak kita ketemu Tuhan Yesus, kita merasakan sukacita. Musik. Oh, semuanya berdiri dong. Jangan ada yang duduk. Nih, yuk, ayo, yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, memasukkan kehidupanku. Naik, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya. Padanya aku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap. Padanya aku berserah, memasukkan kehidupanku. Naik, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oke, siapa yang sudah capek? Belum, Kak. Belum? Masa sih? Kalau masih belum, kita mau sama-sama nyanyiin satu lagu, judulnya High and Low. Nah adik-adik, kita sudah tahu bahwa Yesus kita luar biasa. Untuk itu, kita harus beritakan kepada orang-orang. Yuk kita nyanyi High and Low.
High, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. I am thinking about Jesus' love for me. I am singing about how He set me free. I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. I am thinking about Jesus' love for me. I am singing about how He set me free. I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Luar biasa. Yuk, mari kita sama-sama dengarkan Profesor Dok Lipet lagi. See you. Gimana adik-adik? Sudah segar tubuhnya? Aduh, kelipet. Adik-adik, tadi Profesor sudah lihat-lihat di perpustakaan Profesor. Ternyata banyak sekali buku dongeng. Nah, ini Profesor lagi lihat-lihat. Waduh, seru sekali loh baca buku dongeng ini. Adik-adik, pernah diceritain dongeng sama papa mama kalian sebelum waktu itu tidur? Oh, tunggu. Profesor kelupaan kacamata Profesor. Pantes gelap sekali ini. Aduh. Ya, Profesor pakai kacamata dulu. Profesor mau lihat ini. Adik-adik tahu cerita dongeng itu apa saja? Kalian bisa sebutkan. Apa coba? Ada yang fabel. Nah, fabel ini gampang. Apa fabel? Contohnya, Sound the Ship boleh. Lalu apa lagi? Winnie the Pooh boleh. Lalu apa lagi? Masya and the Bear? Oke, boleh. Lalu apa lagi? Kura-kura ninja? Bisa, boleh. Apa? Spider-Man? Bukan, Spider-Man mah bukan fabel, itu superhero. Oh, Tom and Jerry boleh, itu juga fabel. Wah, banyak ya contoh-contoh cerita fabel. Cerita fabel ini maksudnya adalah tokoh-tokohnya adalah hewan-hewan dan mereka bisa berperilaku seperti manusia. Bisa bicara, bisa jalan, bisa apapun yang manusia kerjakan. Lalu ada juga cerita dongeng legenda. Nah, legenda ini adalah menceritakan asal-usul terjadinya sebuah tempat. Misalnya, Malin Kundang, lalu apalagi? Tangkuban Perahu, lalu apalagi? Keong Mas, ya. Terus, betul sekali. Banyak ya cerita-cerita legenda. Mungkin di sekitar kita banyak legenda-legenda yang belum kita tahu. Nah, lalu ada juga cerita-cerita yang lain lagi. Contohnya, ada mitos, ada sage, ada parabel atau perumpamaan. Adik-adik, semua cerita dongeng itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Itu hanya cerita saja. Namun, meskipun demikian, itu bukanlah cerita bohongan. Meskipun tidak terjadi sungguh-sungguh. Nah, kadang juga orang tua kita suka kasih nasihat kita dengan cerita-cerita dongeng. Betul tidak? Misalnya bawang merah, bawang putih gitu ya. Kalian diceritain ada nasihat di sana. Tapi cerita itu meskipun tidak kenyataan, tapi juga bukan cerita yang bohong. Adik-adik, apa cerita bohong? Apa cerita dongeng? Bedanya apa? Beda dong. Kalau dongeng itu enggak sejalan. Kalau dongeng itu tidak sedang gosipin orang.
bukan cerita-cerita rekayasa. Tapi kalau cerita bohong, isinya gosip, cerita buruk tentang orang. Terus nggak betul lagi isinya. No ya adik-adik, nggak boleh cerita-cerita bohong ya. Adik-adik, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga banyak sekali menceritakan tentang perumpamaan atau parable. Berarti kita melihat bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus pinter mendongeng ya. Karena Tuhan Yesus banyak sekali cerita-cerita tentang perumpamaan atau parable. Betul begitu, Bapak, Ibu Guru? Nah, betul sekali itu Prof. Du. Jadi, ketika seseorang ingin menyampaikan sebuah berita atau ketika dia ingin menegur atau menasihati seseorang, bagaimana caranya supaya orang yang dinasihati itu tidak sedih atau orang yang ditegur itu tidak marah? Orang yang menegur itu menyampaikannya melalui sebuah dongeng, atau orang yang menasihati itu menyampaikannya melalui sebuah dongeng. Kayak misalnya cerita Frozen deh. Anak-anak udah nonton belum cerita Frozen? Sebagian dari kita pasti udah. Kalian sadar nggak bahwa dalam cerita Frozen itu banyak nasihat yang ingin disampaikan? Tapi kita nggak sadar ya kalau kita sedang dinasehati melalui cerita Frozen itu. Nah, Tuhan Yesus pun sering loh menyampaikan dongeng dengan menggunakan parabel atau perumpamaan ketika ia ingin menegur atau memberitakan firman kepada banyak orang. Suatu hari Tuhan Yesus ingin memberitakan bahwa betapa besar kasih Bapa, bahwa betapa panjang sabarnya Bapa ketika menanti anak-anak yang nakal untuk bertobat. Tuhan Yesus menggunakan parabel, menggunakan dongeng parabel seperti ini. Ada seorang bapak memiliki 2 orang putra. Yang sulung, dia gemar membantu bapaknya di ladang. Sementara yang bungsu, dia gemar berpesta pora bersama dengan teman-temannya. Dia senang hidup berhura-hura. Suatu hari, si bungsu ini dia menghampiri ayahnya. Ayah, aku minta harta warisanku yang menjadi bagianku. Wah, ayahnya ini gak mau kasih adik-adik. Tapi si bungsu terus merengek, ayo dong ayah, ayo dong. Dia terus merengek. Ayah yang penuh kasih ini akhirnya hatinya luluh. Dan dia berikan harta yang menjadi bagian untuk si bungsu. Wah, si bungsu ini senang sekali karena keinginan dia tercapai. Dia memiliki harta yang menjadi bagiannya. Lalu, apa coba yang dilakukan oleh si bungsu ini? Wah, dia bawa harta yang dia punya itu sekarang dan dia pergi jauh meninggalkan bapaknya. Dia pergi kemana adik-adik? Dia pergi ke luar negeri. Dia bawa hartanya. Bapaknya nunggu di rumah. Bapaknya cuma sedih liatin. Wah, si bungsu ini gak peduli. Dia pergi bawa harta-hartanya. Apa yang dilakukan oleh si bungsu ini di luar negeri? Wah, dia berpesta pora, dia habiskan hartanya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Dia kerjanya berpesta pora, dia kerjanya berhura-hura bersama dengan teman-temannya. Sampai suatu saat, hartanya habis. Dan dia baru menyadarinya. Aduh, hartaku habis. Bagaimana dengan hari esok? Aduh, aku bingung. Teman-temannya yang asalnya ada bersama dia untuk berhura-hura, ketika si bungsu ini sudah tidak memiliki harta, teman-temannya pergi semua meninggalkan dia. Dan kelaparan melanda tempat di mana si bungsu itu tinggal. Aduh, aku udah gak punya harta, aku udah gak punya uang, aku lapar. Dan apa yang dilakukan oleh si bungsu? Dia datang pada orang yang kaya di tempat itu. Tuan, beri aku kerjaan Tuan. Aku perlu makan,
Aku perlu uang untuk aku makan. Wah, si tuan ini bilang, oh kalau begitu baik. Coba kamu pergi ke ladang saya, jaga babi-babi saya. Ya, demi untuk makan, si bungsu ini dia akhirnya mau juga jaga babi-babi milik tuannya. Dia jaga babi-babi itu. Tapi aduh, perutku lapar sekali. Aduh, gak ada makanan, gak ada uang. Aku mau makan makanan babi aja deh. Tapi dia juga gak bisa makan ternyata. Karena udah habis makanan babinya. Aduh, dia sedih sekali. Perutnya tambah lapar. Dan di tengah kondisi yang sangat lapar itu, dia teringat pada bapaknya yang ia tinggalkan. Aduh, aku ingat Bapak. Coba kalau aku nggak nakal. Bapak di sana punya banyak pekerja. Bapak di sana cukup makanan. Aku ini nakal, aku berdosa. Aku nakal meninggalkan Bapak, aku jahat. Aduh, kalau seandainya aku balik ke rumah, Bapak masih mau nunggu nggak ya? Adik-adik, si bungsu ini dia menyadari kesalahannya. Dia sadar kalau dia itu sudah nakal. Dia ingin pulang ke rumahnya. Tapi dia ragu-ragu. Kira-kira Bapak menunggu saya nggak ya? Tapi di dalam kesedihannya itu, akhirnya dia mengambil keputusan. Saya harus pulang ke rumah. Dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, si anak ini, si bungsu ini, dia pulang ke rumah bapaknya. Apa yang terjadi, adik-adik? Wah, ternyata si bapak ini, dia lagi nunggu kapan anakku yang bungsu ini pulang. Ternyata begitu si bungsu ini datang, senang sekali si bapak ini, dia lari, dia peluk itu si bungsu. Nah, adik-adik, bapak yang penuh kasih ini dia tunggu anaknya pulang. Bapak kita di surga itu sama seperti bapak ini. Bapak kita di surga itu bapak yang penuh kasih, bapak yang penuh pengampunan, bapak yang selalu nunggu-nunggu kita anak-anaknya yang berdosa kapan pulang, kapan bertobat, kapan minta ampun sama bapak. Kita itu seperti anak bungsu ini. Kita itu sering nakal, kita itu sering berbohong, kita sering berbuat dosa. Dan Bapak di surga sama seperti Bapak ini, penuh kasih dan nunggu-nunggu kapan kita yang nakal ini datang untuk bertobat. Jadi ketika kita menyadari dosa kita, ketika kita menyadari kesalahan kita, ayo kita datang sama Bapak kita. Karena Bapak kita itu adalah Bapak yang penuh kasih, sama seperti dalam perumpamaan ini. Nah, anak-anak, kalian pun bisa menceritakan tentang kehebatan Tuhan melalui sebuah dongeng. Pasti orang yang mendengarkan dongengmu itu akan senang mendengarnya. Sekarang, kita belajar yuk membuat dongeng tentang kehebatan Tuhan. Tapi judulnya Ibu yang kasih ya, boleh nggak? Boleh ya? Kalian membuat dongeng tentang Yesusku luar biasa. Nanti kalian tulis tuh dongengnya. Lalu pada saat Zoom, itu nanti kalian bacakan ya dongengnya. Tapi pasti di antara kalian ada yang bilang, males gak bisa bikin dongeng, susah. Tunggu dulu, nanti kalian akan dibantu oleh Bu Dini yang akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat dongeng. Ayo, mari kita saksikan. Halo, jumpa lagi di Salon Sekolah Alkitab Liburan Online. Anak-anak, hari ini
Hari yang keempat, kita akan melakukan aktivitas yang berbeda, yaitu mengarang. Apa itu mengarang? Mengarang adalah bercerita melalui tulisan. Mungkin sebagian di antara kalian berpikir bahwa mengarang itu susah. Tapi kali ini kalian akan belajar langkah-langkah yang mudah, sehingga kalian bisa menikmati menulis cerita dengan mengasihkan. Oke, siap? Kita mulai ya. Yang pertama adalah tentukan atau temukan ide cerita. Ide ini bisa menjadi judul, bisa juga tidak. Yang kedua, kembangkan pertanyaan-pertanyaan. Dan kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ketiga, rangkai jawaban-jawaban itu menjadi kalimat-kalimat yang indah, yang enak untuk dibaca. Mudah kan? Ya, coba ingat. Yang pertama apa tadi? Iya, cari idenya. Tentukan idenya. Kedua, betul, kembangkan pertanyaan-pertanyaan. Buat pertanyaan sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, iya betul, rangkai jawaban-jawaban itu menjadi sebuah kalimat yang indah. Sudah? Siap? Kita coba ya. Pertama-tama kita tentukan tema. Tema bisa menjadi judul, tetapi bisa juga tidak. Pertanyaan pertama. Yesus sungguh luar biasa. Menurut siapa? Jawabnya, menurut saya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena saya mengalaminya. Apa kejadiannya? Waktu itu adik saya sakit. Kapan? Sebulan yang lalu. Sakit apa? Sakit demam. Kenapa adik sakit? Karena adik terlalu lama main air. Terus, apa yang terjadi? Ayah dan ibu tidak cukup uang. Kenapa ayah tidak punya cukup uang? Karena ayah sudah tidak bekerja. Lalu apa yang dilakukan? Mereka mengajak kami berdoa. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya adik cepat sembuh. Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong adik. Kenapa kamu yakin? Karena di sekolah minggu, ibu guru pernah bercerita bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian apa yang terjadi? Adikku sembuh. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah anak-anak, ini hasilnya cerita yang tadi kita sudah buat rangkanya. Ibu kasih judul, Aku Sungguh Percaya. Bulan lalu, adikku sakit demam. Ia sakit karena terlalu lama bermain air. Ayah dan ibu tidak memiliki cukup uang untuk membawa adik berobat. Sudah beberapa bulan terakhir, ayah tidak lagi bekerja. Kami bingung dan sedih melihat adik merintih lemah. Aku sangat sedih melihat adik terbaring tak berdaya. Ibu menggosokkan minyak dan bawang merah ke tubuh adik. Tak lupa ibu mengompres adik agar suhu badannya turun. Ayo kita berdoa, ajak ayah. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Malam itu ibu menjaga adik semalam-malaman.
Sesekali aku lihat bibirnya komat kamit seperti sedang berdoa. Aku percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan adik. Ibu guru sekolah minggu pernah menceritakan kuasa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Keesokan harinya, adik sudah mulai sembuh. Ia sudah bisa duduk dan makan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Tak hentinya aku bersyukur. Nah, itu tadi contoh karangan yang sangat sederhana. Semakin kalian belajar, semakin kalian menambah wawasan, semakin banyak tulisan yang bisa kalian hasilkan. Ide-idenya akan muncul. Semakin lancar kalian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, dan itu akan memudahkan kalian untuk merangkainya menjadi kalimat-kalimat. Gampang kan? Oke, selamat mencoba. Jangan lupa pada waktu pertemuan Zoom, kalian presentasikan itu, bacakan karangan kalian. Kalian kerjakan, tidak perlu panjang-panjang. Setengah halaman saja minimal. Paling panjang 1 halaman. Sudah bagus itu untuk langkah awal. Sudah siap? Oke. Sampai jumpa. Gimana adik-adik, selama 4 hari ini kita mengikuti acara salon kita. Luar biasa kan? Kita belajar Yesusku luar biasa. Aduh, kelipet lagi. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita mau terus belajar untuk kita memuliakan nama Tuhan lewat segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selama 4 hari ini belajar apa aja? Kita belajar beraktivitas, berolahraga, kita mau pandai untuk berolahraga supaya badan kita sehat dan kuat. Lalu kita juga belajar masak. Kita mau terus olah supaya kita pandai untuk memasak. Jadi tidak tergantung sama orang tua, kalau lapar mungkin kita bisa bikin kue gitu ya, bikin tulang-tulangan, kita makan. Makan makanan yang bergizi tentunya ya. Lalu kita juga belajar apa? Olah vokal, kita memuji Tuhan. Belajar terus, kita mau supaya pandai untuk menyanyi. Nah, kita manusia diciptakan Tuhan luar biasa. Yesusku luar biasa, kita pun anak Tuhan juga luar biasa. Nah, adik-adik, Profesor juga mau ingatkan tentang lomba kita nih, lomba bikin video. Jadi selama 4 hari ini, apa yang sudah kita pelajari? Kalian rangkum di dalam video. Sebutkan hari pertama apa, aktivitasnya apa. Lalu kemudian yel-yelnya boleh masuk juga. Lalu juga lagunya apa juga. Yesusku luar biasa boleh dinyanyikan. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Wah, boleh pakai gerakannya. Oke, lalu kemudian apalagi yang aktivitasnya, tunjukkan sama-sama. Kita boleh semuanya. Lalu apalagi? Wah, pokoknya aktivitas apapun kalian boleh rekam di sana. Nah, adik-adik, Profesor juga mau ingatkan, nanti kalian Zoom meeting lagi, bertemu dengan guru-guru kalian lagi sambil membawa cerita dongeng. Kalian nanti ceritakan apa yang kalian baca di dalam cerita itu. Nah, ingat waktu Zoom meeting kita ya, kelas 1, kelas 2 jam 4 sore. Lalu kelas 3 dan 4 jam berapa? Jam 5 sore. Lalu kelas 5 dan 6 jam berapa? Jam 6 sore. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita Zoom meeting, kita bertemu guru-guru kalian. Nah, adik-adik, lombanya tadi ada hadiahnya loh, menarik sekali. Nanti akan dipilih 3 yang terbaik dari kelas-kelas yang ada. Jangan ketinggalan ya, ikuti lombanya. Oke, kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari keempat boleh kami lalui, kami boleh belajar
dan kami boleh mengerti apa itu perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, terutama tentang anak yang hilang. Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, kami bersyukur, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Nanti sore juga ada Zoom meeting, kiranya Engkau yang akan menolong kami, berikan kami kekuatan, kiranya kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik sedih ya sebetulnya ya kita mau berpisah. Tapi sebelumnya, yuk bangkit berdiri. Kita mau salam-salam sekali lagi. Salon, sekolah, Alkitab, liburan, online. Ya, silakan duduk. Wah, adik-adik, kita nggak tahu nih apakah Sal tahun depan bisa ketemu lagi. Profesor sangat kangen sekali sama kalian. Aduh, kelipet. Nah, adik-adik, seperti hari pertama Profesor kasih sayembara. Siapa yang tahu kenapa nama Profesor Do Kelipet? Kalau yang tahu, komentar dan kasih tahu guru kalian. Nanti yang menang berhasil menjawab dapat foto profesor dan tanda tangannya. Ayo, siapa mau foto profesor? Siapa mau tanda tangan profesor? Ayo, ikuti ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali.